Shalom worship leaders. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Ya, di video kali ini saya akan membagikan tentang faktor penentu nada dasar. Ya, ini adalah salah satu video lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang 3 jenis nada dasar, maka ini adalah lanjutannya. Nah, kalau yang belum nonton 3 jenis nada dasar, tonton dulu video itu. Yang mau nonton video itu, sebelumnya tonton dulu video mengenai tangga nada, supaya segala sesuatunya itu menjadi berurutan dan menjadi pemahamannya itu menjadi lebih baik. Nah, saya juga mau berterima kasih buat subscriber baru, dan juga semua yang sudah like, semua yang sudah share, dan sudah komen di video saya. Saya sangat yakin bahwa semua sudah saya balas. Dan ada satu komen yang menarik dari John 134 di video saya yang selanjutnya, mengenai nada dasar cewek dan cowok itu katanya berbeda. Dan kemudian kalau dinyanyikan di pagi dan malam itu berbeda nada dasarnya. Nah, itu cocok sekali dengan apa yang akan saya bagikan di video kali ini, supaya kita bisa menentukan nada dasar dari setiap lagu yang akan kita nyanyikan dalam rangkaian ibadah, rangkaian pelayanan kita, ya. Mau tinggi atau rendah, semua kita bisa tentukan dengan baik. Dan tentu saja keberhasilan untuk menentukan nada dasar dalam sebuah ibadah itu akan menentukan keberhasilan keseluruhan dari pelayanan kita. Nah, kalau terlalu rendah, maka jemaat itu akan cenderung mendem, tidak nyaman, ya. Dan kemudian kalau terlalu tinggi nada dasar itu, maka jemaat akan merasa tercekik, merasa capek, dan saya seringkali menemui kondisi di mana jemaat sudah tidak mau menyanyi lagi gitu, sudah ibaratnya sudah apatis gitu ya, sudah bingung dia. Ini kok nadanya kok nggak pas, ada yang kerendahan, ada yang mendem, ada yang ketinggian, dan akhirnya jemaat tidak mau bernyanyi. Nah, itu yang terjadi jika kita salah menentukan nada dasar. Dan juga salah menentukan nada dasar itu bisa juga tanda kutip ya, itu merusak suasana. Wah, ini agak ngeri ya, merusak suasana. Seperti apa? Nah, misalnya saya contohkan sebuah lagu Bapakku yang Baik ya, kalau leaders tahu. Itu saya pernah hadir di sebuah ibadah ya, semi KKR gitu. Dan lagu pertama sampai lagu keempat itu dinyanyikan dengan begitu baik oleh worship leadernya, dan kita merasakan sukacita, merasakan hadirat Tuhan juga, penyembahan juga di lagu awal itu baik sekali. Nah, sebelum masuk firman itu hadirat Tuhan masih, ya kita masih rasakan lah gitu. Cuman sayang sekali kita saat itu nyanyi lagu Bapakku yang Baik, dan itu di kunci A ya di sini. Ya, saya pakai kapo aja ya. Nah, sekalian juga saya sedikit jelasin, kapo ini adalah alat untuk menurunkan dan menaikkan nada. Jadi untuk masalah nada dasar, sekaligus juga menjawab dari Brother John 134 bahwa pemusik itu wajib bisa memainkan sebuah lagu di semua nada dasar. Nah, kalau gitar ada kapo sebagai alat bantunya, kalau di keyboard itu ada transpose, ya. Kemudian kalau bass ya itu sih seharusnya kalau memang seorang pemain bass yang sudah menguasai bass tersebut pasti bisa main di kunci apa saja. Jadi pemusik harus ngikutin apa yang sudah ditentukan oleh WL dalam hal nada dasar. Dan tentu saja nada dasar itu, saya ulang sekali lagi, yang harus dipakai adalah bukan nada dasar pribadi. Karena nada dasar pribadi itu ya cocoknya untuk perform, untuk tampil, untuk misalnya buat konten, itu terserah ya, untuk cover lagu itu boleh. Tapi di dalam ibadah, tujuan kita adalah memimpin jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tujuan kita adalah menentukan nada dasar sehingga semua jemaat nyaman, mereka ikut bernyanyi, dan mereka ikut memuji Tuhan. Kalau belum yakin dengan apa yang saya katakan, boleh juga lihat video saya di Worship Leader versus Tour Leader. Oke, nah seperti ini lagunya. Memandang wajah. Coba ya kalau bisa sama-sama nyanyi. Ini dari awal aja udah agak tinggi.
ini masuknya udah agak di mix voice ke head voice. Rasakan kasihmu. Saya langsung masuk ke ref ya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Gimana? Kasihmu padaku, tinggi ya, makin nyata ku rasakan. Ya, itu di hampir ke head voice itu. Nah, jadi bayangin kalau misalnya lagu 1 sampai ke 5 lah, itu sudah baik. Lagu sebelum firmannya nada dasarnya ketinggian. Dan saya bilang itu bisa merusak suasana gitu. Dan ya mungkin nggak dibilang gagal sih, cuma sayang aja gitu. Lagu 1 sampai 5-nya udah bagus, tiba-tiba lagu ke-6-nya ketinggian. Ya. Nah, apalagi kalau dari awal kita sudah salah menentukan nada dasar. Ya, dari awal sudah ketinggian, sudah mendem. Waduh, kalau menurut saya tanda kutip itu bisa dibilang ya kacau gitu ya, kacau. Jadi tidak berhasil. Nah, makanya itulah sangat penting kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penentu nada dasar. Artinya, apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan sebuah nada dasar sebuah lagu. Nah, yang pertama, nada dasar itu harus ditentukan berdasarkan jenis di mana kita bernyanyi gitulah ya. Kita nyanyi perform, kita nyanyi solo, atau kita persembahan pujian mungkin dalam sebuah ibadah, atau kita jadi WL. Nah, itu beda jauh. Kalau kita nyanyi solo atau kita tampil persembahan pujian, nah itu pakai nada dasar kita, jemaat nggak perlu nyanyi gitu ya. Nah, misalnya lagu Bless the Lord lah, saya ulang sedikit ya. Ini yang belum nonton dulu video saya sebelumnya. Saya bisa nyanyi di G. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Nah, di G saya boleh kalau ini saya perform atau saya persembahan pujian. Kalau saya di WL nggak boleh. Di G itu terlalu tinggi untuk jemaat, dan jemaat itu pasti akan bingung gitu ngambil nadanya. Jadi saya harus kalah. Ya, saya di E. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Bagian tingginya, oh my soul. Coba aja diputer sedikit ya, ikutin nyanyinya. Itu di E pasti lebih nyaman untuk jemaat. Jadi yang pertama itu, faktor penentu nada dasar adalah apakah kita perform atau kita melayani sebagai WL. Kalau kita perform, silakan pakai nada dasar pribadi. Kalau kita melayani, kita pakai nada dasar umum. Mudah-mudahan ngerti. Kalau nggak ngerti, silakan tanya di kolom komen. Saya ingin kita berinteraksi. Juga misalnya mau kasih saya list lagu, boleh. Nanti saya akan carikan nada dasarnya. Kemudian yang kedua, faktor penentunya adalah usia. Jadi, di mana kita melayani? Let's say kita melayani di sekolah minggu. Ya, kita juga nggak boleh nolak dong. Kalau misalnya kita disuruh jadi WL di sekolah minggu, ya why not? Kenapa enggak? Nah, anak-anak kecil itu kan biasanya suaranya belum akil balik, belum puber gitu ya. Jadi agak ngelengking. Nah, anak kecil jangan dikasih nada dasar yang terlalu rendah. Oke? Nah, selanjutnya anak-anak muda kita bolehlah kasih nada dasar yang agak tinggi gitu ya dalam sebuah lagu. Kemudian kalau orang sudah lansia atau sudah tua lah ya, ibadah usia indah misalnya, nah itu juga jangan dikasih nada dasar yang terlalu tinggi. Kasih nada dasar yang kalem, yang agak rendah lah gitu. Nah, seperti apa? Ya, misalnya contoh tadi Bless the Lord, kalau anggap di anak sekolah minggu misalnya nyanyi lagu ini, kita masih bisa di F. Bless the Lord, oh my soul, oh
my soul, oh my soul. Nah, anak-anak kecil yang suaranya belum puber itu masih bisa dapat lagu itu, ya. Nah, kemudian di umum yang usianya mungkin remaja gitu, dewasa, itu juga masih bisa di F atau ke E, tergantung respon dari jemaat. Nah, nanti kalau kita pelayanan, kita lama-lama tahu nih jemaat ini cenderung agak rendah atau agak tinggi. Nah, seperti tadi di E ke F itu kan beda sedikit. Nah, kalau di yang sudah lansia, ya jangan dikasih yang F. Udah kemungkinan besar mereka pasti kurang respon. Nah, kita kasihlah di D, di E, atau mungkin turunin di D yang agak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Ya, gitu. Nah, kemudian itu jadi yang kedua ya, faktor kedua. Yang kedua adalah usia. Faktor yang ketiga adalah tidak bermaksud rasis gitu, enggak. Tapi sudah sudah tidak dapat dipungkiri bahwa setiap suku bangsa itu memiliki range vokal atau itu berbeda-beda gitu ya. Contohnya misalnya suku Batak atau Manado. Nah, itu range vokalnya tinggi gitu. Saya pernah memimpin pujian dan mayoritas dari jemaat tuh dari orang Batak gitu ya, suku Batak. Itu ketika saya kasih satu nada yang agak kurang tinggi, agak mendem, wah itu jemaat kayaknya gelisah banget gitu. Jadi kayak nggak enak banget, nggak nyaman gitu, karena mereka biasa memuji Tuhan dengan lantang gitu ya, dengan suara yang keras gitu ya, yang semangat, dikasih nada dasar yang agak mendem, nggak kena gitu istilahnya. Jadi mereka kurang respon. Nah, di situ saya langsung naikin nadanya gitu, saya minta overtone. Nah, begitu di overtone baru responnya dari jemaat itu baik. Nah, kalau dari suku Manado juga ya, pokoknya di daerah Sumatera, Kalimantan ya, itu rata-rata suara mereka range-nya tuh tinggi-tinggi gitu. Nah, kita mesti bisa nyesuaiin sebagai worship leader ya. Jangan kita paksain nada dasar kita rendah, wah itu nggak akan bisa menciptakan suasana yang baik gitu ya jemaat untuk meresponi lagu-lagu yang sudah kita pilih. Nah, kemudian kalau dari ya seperti saya ada keturunan Tionghoa gitu ya, itu rata-rata agak rendah suaranya, agak rendah. Karena ya itu memang kecenderungan dari setiap suku bangsa ya. Ada juga dari suku Jawa misalnya, itu juga agak rendah. Kebanyakan ya, saya bicara sekali lagi, ini bukan saya membeda-bedakan suku, bukan, tapi kenyataannya seperti itu ya. Semuanya bagus suaranya, cuman memang range vokalnya itu yang berbeda. Nah, kita mesti perhatikan, kebanyakan kita melayani suku bangsa apa yang ada di pelayanan tersebut ya. Jangan kita di suku tadi yang saya suku Medan gitu, orang Medan, orang Batak, kasih nada terlalu rendah, mereka nggak nyaman. Sebaliknya juga kalau saya di banyak orang yang Chinese atau Tionghoa gitu, kalau saya terlalu tinggi, mereka juga kecekek gitu. Jadi suku bangsa itu sangat penting untuk kita menentukan nada dasar. Nah, kemudian faktor penentu nada dasar selanjutnya adalah waktu ibadah. Ya, waktu ibadahnya kapan? Pagi, siang, atau sore? Atau ya mungkin ada yang sampai malam ya, mungkin ya sampai jam 7 gitu, jam 7 sampai jam 9 mungkin saja ada. Nah, ini juga untuk menjawab atau mungkin juga meresponi statement atau pertanyaan dari Brother John 134. Dia bilang kalau pagi sama malam nada dasarnya beda. Ya, betul sekali. Jadi kalau pagi ketika kita bangun dari tidur, itu pita suara kita itu diistirahatkan dari malam sampai pagi selama kita tidur. Otomatis seperti layaknya mesin itu udah dingin gitu, udah dingin si pita suara ini. Dan ketika kita bangun pagi mulai menggunakan pita suara, nah dia barulah mulai pemanasan gitu ya. Nah, jangan sekali-sekali ibadah pagi itu dikasih nada dasar yang terlalu tinggi. Sekali lagi ya, jangan sekali-sekali ibadah pagi kasih nada dasar yang terlalu tinggi. Itu orang akan istilahnya tuh mesin belum panas udah pakai ngebut gitu ya. Itu orang rata-rata akan cenderung untuk nolak, untuk berontak, untuk nyanyi gitu. Pagi-pagi biasanya harus dikasih nada yang agak rendah. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kadang-kadang kita latihannya malam, pelayanannya pagi. Nah, ini seperti saya pernah di gereja saya di Jakarta, malam latihannya, pelayanannya pagi.
Nah ini malam kan kita suara udah naik nih, kayak sekarang aja. Ini saya bikin malam, ini udah naik, nada tinggi kita kuat gitu. Tapi kita nggak boleh nentuin nada dasar itu berdasarkan waktu saat malam saat itu. Kita mesti mikir, oh besok nih saya mau pelayanan, artinya nadanya harus diturunin atau direndahin, ya. Nah, saya cenderung untuk menurunkan satu nada. Jadi misalnya malam itu di A, Pak, saya turunkan ke G. Biarin aja waktu latihan agak mendem gitu, nggak apa-apa. Tapi besok paginya kita nadanya pas gitu ya. Nah yang ideal memang latihan pagi ibadahnya pagi, latihan malam ibadahnya malam. Sebaliknya kalau kita latihannya pagi, buat ibadah malam, mau nggak mau kita naikin aja satu gitu ya. Kita pagi-pagi ya istilahnya agak tercekik mungkin ya suaranya gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa. Kita nggak usah all out juga, yang penting kita bisa ngikutin nadanya gitu ya. Itu yang menjadi faktor penentu untuk menentukan nada dasar. Nah kemudian apalagi yang menjadi faktor penentu dalam menentukan nada dasar adalah jumlah jemaat. Perhatikan baik-baik ya. Nah kemarin kan di video yang selanjutnya itu di JPCC itu nyanyi sampai akhir hidupku itu di B ya. Itu penyanyinya adalah Brother Umbu Karonang ya. Itu memang suaranya memang extraordinary ya, emang dia tinggi banget gitu ya, emang hebat itu. Dan memang banyak juga saya lihat penyanyi-penyanyi JPCC itu yang cowoknya tuh tinggi-tinggi suaranya ya. Kalau yang ceweknya itu agak rendah seperti Sarise Morangkir ya, itu agak rendah. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan menentukan nada dasar berdasarkan jumlah jemaat. Nah di JPCC, maaf saya ini nyebutin satu gereja ya, karena ini sebagai patokan yang baik gitu ya, bukan saya membandingkan atau bagaimana, enggak gitu. Emang JPCC itu kan kita sudah kenal semua, tahu memang mereka itu Jakarta Praise and Community Church gitu ya, Jakarta Praise Community Church. Mereka itu sangat kuat dengan pujian penyembahannya. Nah jadi mereka itu seperti lagu ini, Bapa engkau mengenalku. Tentu saja ceweknya nggak mungkin ngambil nada tinggi, ceweknya pasti rendah. Bapa engkau mengenalku lebih dari. Jemaat pun nyanyinya segini, siapapun. Emang agak mendam, engkau tahu, tapi masih dapat ceritaku dan isi hatiku. Well-nya kan ya, tak peduli gitu kan. Kita masuk ke bagian refnya. Kini well-nya ku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Jemaatnya segimana? Segini. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Nah ya, kenapa saya nyanyiin agak panjang? Karena gini, di JPCC itu jumlah jemaatnya itu let's say minimal 3.000 orang. Si WL itu jelas kan seperti saya setuju bahwa WL tuh suaranya harus dominan gitu. Artinya dia kan leadernya gitu. Suaranya harus dominan, dan kemudian 3.000 orang jemaat ini kita bicara mengenai jumlah ya. Jumlah yang besar. Kalau mereka nyanyi suara yang low tadi, yang ya emang agak rendah gitu. Tapi kalau 3.000 orang menyanyikan
sebuah lagu dan saya sudah beberapa kali ibadah di DPCC gitu, itu suaranya jadi bulat gitu. Karena 3.000 orang bernyanyi dengan suara yang agak rendah itu gitu. Bagi saya ya, mungkin bagi beberapa orang pas gitu ya. Nah, itu suaranya tuh jadi bulat dan si WL tetap dominan. Nah, itu makanya keren banget kalau menurut saya. Penentuan nada dasarnya itu tinggi gitu buat WL si cowok. Kalau WL cewek, salah satunya Sari Simorangkir itu agak rendah ya. Firmanmu berkata dengan sayapmu itu dia nyanyi di C. Firmanmu berkata kau besertaku, agak rendah kan? Cobain aja terusin ya. Nah, maka jemaat itu karena saking banyaknya 3.000 orang dengan suara yang agak rendah ini, ketika bernyanyi bersama-sama itu jadi bulat dan itu jadi bagus. Jadi menentukan nada dasar itu berdasarkan jumlah jemaat. Nah, sebaliknya, kalau jemaat kita ada di angka misalnya 100 atau 200 atau di bawah 100, saya sangat merekomendasikan kita menentukan nada dasar itu yang jangan terlalu low, tapi yang agak narik sedikit lah gitu ya. Tapi jangan terlalu narik juga. Let's say misalnya di G ya. Bapa engkau mengenalku, kuasamu kuatkanku. Nah, itu kan agak narik ya di G itu. Nah, 100 orang bernyanyi dengan nada yang agak narik itu, disitulah suasananya terbentuk. Disitulah suaranya keluar gitu loh. Nah, kalau 100 orang kan cuma sedikit, atau di bawah 100 orang agak mendem, hilang suaranya gitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan ngerti bahwa menentukan nada dasar itu juga bergantung dari jumlah jemaat. Nah, kemudian menentukan nada dasar itu juga berdasarkan urutan lagu. Nah, seperti apa maksud saya? Jadi begini, anggaplah dalam sebuah ibadah itu ada 5 lagu ya. Lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, lagu kelima. Nah, tadi saya udah sedikit jelasin, mencoba juga bahwa lagu itu bisa dinyanyikan dengan agak rendah, sedang, agak tinggi, tinggi. Nah, makanya kalau saya pelayanan di awal, lagu awal ini adalah kesan pertama gitu kepada jemaat. Makanya saya selalu kasih nada dasar yang agak rendah. Yang penting jemaat ikut nyanyi dulu aja deh kalau lagu pertama, istilahnya begitu. Jadi nadanya ini agak rendah. Ini untuk memberikan sugesti dan confident kepada jemaat bahwa oh, ini WL-nya cocok nih sama gue nih. Ini pas nih, enak nih. Nah, lagu pertama, lagu kedua baru mungkin masih agak rendah. Lagu ketiga mulai normal. Lagu keempat sudah mulai ada overtone, tapi overtone-nya nggak satu, mungkin setengah gitu ya. Nah, barulah di lagu sebelum firman yang biasanya itu jadi klimaksnya gitu ya. Atau ada juga penyembahan di lagu pertama, itu terserah lah ya, terserah istilahnya kalau saya bilang terserah pergerakan Roh Kudus atau terserah dari kebiasaan gereja tersebut. Nah, barulah di lagu kelima ini dikasih overtone satu, atau boleh puncaknya di praise. Di praise ini kasih lagu sebelum firman ya, dikasih overtone satu. Nah, kita akan melihat keberhasilan pelayanan kita dari menentukan, dari kuncinya adalah, intinya adalah menentukan nada dasar. Kita akan melihat bahwa jemaat itu bisa ngikutin dari lagu ke satu sampai semua lagu. Itu yang siasat yang saya biasanya lakukan gitu. Lagu pertama agak rendah, lagu kedua mulai agak rendah ke normal, mungkin normal, agak tinggi, tinggi. Dan itu seringkali berhasil gitu. Meskipun sudah di overtune, biasanya jemaat kalau overtune udah takut gitu. Tapi karena dari awal kita kasih nada dasar yang enak gitu ya, kemudian agak naik perlahan sedikit-sedikit, mereka akan terbawa dan mereka akan nyanyi dari awal sampai selesai. Nah, menurut saya itulah goal seorang worship leader, untuk bisa membawa jemaat, memimpin jemaat untuk bersyukur, memuji Tuhan, menyanyikan semua lagu sampai selesai. Jadi keseragaman atau apa ya, pemahaman seorang worship leader, misal di sebuah gereja ada 3 worship leader. Nah, ini semua harus sama gitu, mindsetnya tuh harus sama. Jadi jemaat itu setiap minggu pertama WL-nya A, WL-nya B, WL-nya C. Setiap minggu itu mereka tuh enjoy gitu dengan WL itu, karena dasarnya tuh enak. Jangan sampai WL A sudah nonton materi ini, dan kemudian dia ngerti, dia praktekin, ternyata berhasil.
WLB belum punya pemahaman ini. Dia ibaratnya ya mungkin nentuin nada dasar semaunya dia gitu. Jemaatnya nggak ikut nyanyi. Moodnya hilang nih dari minggu pertama ke minggu kedua. Moodnya hilang jemaatnya. Minggu ketiga, ya kalau bagus bisa di recovery gitu moodnya si jemaat. Kalau misalnya sama juga nggak bisa nentuin nada dasar, bisa-bisa si A ini yang ngerti tentang nada dasar capek. Jemaat nyanyi nggak, mulai ragu, nggak mau nyanyi, nggak nyanyi, dibangun lagi di WLA. WLB nada dasarnya nggak beraturan lagi, tanda kutip ya, kacau gitu. Wah, itu jadinya kita susah untuk membentuk karakter atau identitas dari jemaat kita. Makanya setiap WL itu harus punya pemahaman yang benar tentang nada dasar. Kalau WLA, WLB, WLC semuanya bisa ngerti nada dasar dengan baik, saya sangat yakin jemaat itu akan jadi jemaat yang rajin untuk bernyanyi. Jemaat yang responsif terhadap pujian. Karena kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Saya sudah ke beberapa gereja, sudah banyak gereja, mungkin puluhan gitu ya di Jakarta. Ya, sudah puluhan. Itu nggak semua gereja itu jemaatnya tuh tipe-tipe penyanyi, nggak semua gitu. Ada gereja-gereja yang jemaatnya ya maaf ya, kayak mayat hidup gitu, kayak mumi. Kapan habisnya ini ibadah? Nggak mau nyanyi, nggak mau tahu lagunya apa. Ya itu mungkin kenapa ya kesalahan dari WL menentukan nada dasar. Dia pernah nyoba nyanyi ketinggian, dia pernah coba nyanyi mendem, nggak beraturan, kadang naik kadang turun, akhirnya dia kehilangan kemauan untuk nyanyi. Nah, kalau kayak gitu ya bisa saya bilang WL-nya yang kemungkinan salah gitu, karena dia leadernya. Kalau leader berhasil memimpin followernya, ya itu berhasil. Kalau enggak ya sebaliknya. Oke, yang terakhir, faktor penentu dari nada dasar adalah jenis lagunya. Ya, jenis lagu itu ada 3. Yang pertama yang normal, ya contohnya Bless the Lord lah ya. Itu dari awal sampai akhir itu nada dasarnya atau nadanya tuh normal gitu ya. Atau misalnya lagu banyak lah ya, lagu Kuasamu Terlebih Besar misalnya, itu semuanya normal. Nah, ada yang lagu dari low, baitnya low, refnya high, refnya tinggi. Contohnya misalnya lagu Bejanamu ya. Kekuatan di jiwaku, ini low baitnya. Ketenangan batinku, refnya high, tinggi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam, betul ya, itu awalnya low, refnya high. Atau juga lagu misalnya Sampai Akhir Hidupku tadi, itu awalnya low. Bapa engkau mengenalku, refnya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu. Ya, awalnya low, refnya high. Juga bisa lagu Mengenalmu misalnya, yang awalnya low. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, ku terkagum, low ya. Bila, refnya. Dan ku tinggi, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, itu tinggi ya. Low high itu artinya ya kalau sederhana nyanyinya rendah sama tinggi. Kalau lebih ini lagi, register vokalnya itu rendah dan tinggi. Ya udah 30 menit nih. Ya tapi saya yakin ini semua penting untuk kita semua ya sebagai worship leader. Nah, ada juga lagu yang dari high ke low. Baitnya high, refnya low. Kayak gini contohnya. Betapa dalam, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu. Ini baitnya high, mulia, refnya.
Oh, turun ya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oke, dan seterusnya. Nah, tapi lagu ini juga bisa dinyanyikan secara high ya. Dari low ke high bisa. Awalnya gini. Begitu besar kasih murah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Refnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Wow, ya itu dari low ke high. Nah, jadi yang terakhir ini menentukan nada dasar itu adalah kita harus mengenal jenis lagunya ini apa gitu loh. Apakah dari low ke high atau dari high ke low. Ya, itulah tadi seperti saya kasih contoh bahwa kalau misalnya mau dinyanyikan dari high ke low ya lagu betapa dalamnya itu di F. Tapi kalau mau dari low ke high itu di C. Nah, itulah faktor-faktor yang penting kita ketahui untuk menentukan nada dasar. Harapan saya setelah kita belajar dari video ini, kita bisa menentukan nada dasar dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan nada dasar jemaat umum atau universal atau kebanyakan, sehingga pelayanan kita itu bisa menjadi seorang worship leader yang memimpin dengan baik. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Bagikan kepada teman-teman kalian. Bye-bye. Shalom, worship leader.